Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah. Dulu aku diusir karena miskin. Sekarang mereka menangis di depan pintu rumahku minta makan. Malam itu, hanya ada 2 pasang sandal jepit di depan pintu kontrakan sempit ukuran 3 x 4 meter yang baru mereka tempati seminggu lalu. Bunga-bunga plastik di pot ember bekas tampak lusuh, tapi Dina tetap menyiramnya sebelum masuk. Ia tahu, tempat itu bukan rumah impian siapapun, tapi itu tempat di mana ia ingin memulai segalanya dengan Raffi. Dari nol, katanya dulu. Di dalam ruangan, lampu kuning remang-remang menyinari wajah Dina yang sedang melipat mukena. Ia baru selesai salat Isya. Suaminya masih di luar, menelepon seseorang. Dina tak bertanya, tapi telinganya sudah tahu suara siapa yang menyentak pelan dari speaker ponsel. Suara perempuan paruh baya, tegas, nyinyir, dengan intonasi seperti menyayat. "Kehormatan, ibu lagi-lagi," gumam Dina pelan. Tak lama, Raffi masuk, meletakkan ponsel di atas kulkas kecil dekat kasur. Dina menatapnya hanya beberapa detik, cukup untuk membuat Raffi menghindar. Tatapan perempuan yang tahu suaminya goyah, tapi memilih diam, jauh lebih tajam dari makian. "Dia bilang apa?" tanya Dina akhirnya. Raffi menghela napas panjang, duduk di ujung kasur, mengusap wajahnya. "Ibu cuma belum bisa terima. Katanya, pernikahan kita memalukan." Dia malu sama teman-temannya. Dina tidak menjawab. Ia berdiri, mengambil air dari teko, lalu meletakkannya di meja. Tapi tangannya gemetar. Lidahnya pahit. "Malu karena aku bukan sarjana? Malu karena aku anak tukang cuci? Atau malu karena dia tahu anaknya bahagia bersamaku meski cuma makan tempe goreng?" Semua itu ingin ia tanyakan, tapi tak satu pun ia ucapkan. Malam itu, mereka tidur saling membelakangi. Tubuh Raffi mematung di ujung kanan kasur, sementara Dina menatap tembok kusam dengan mata terbuka. Nafas mereka tak seirama. Dulu, sebelum menikah, Raffi suka mencium ubun-ubunnya, lalu membisikkan rencana-rencana masa depan. Tapi kini, yang terdengar hanya detak jam dinding dan suara sepeda motor tetangga yang pulang larut. Besoknya, hari Minggu. Dina sudah bangun lebih dulu. Ia memasak nasi, menggoreng telur dadar, dan menyiapkan sambal terasi, makanan sederhana tapi penuh cinta. Ia tahu, Ibu Raffi akan datang. Katanya ingin melihat kehidupan anaknya bersama perempuan yang tak tahu sopan santun. Dina memilih memakai baju polos, jilbab yang bersih meski tak baru. Ia tak ingin berpura-pura mewah. Biarlah yang datang melihat kenyataan, bukan kepalsuan. Dan benar saja. Pukul 9 pagi, suara pintu diketuk. Raffi membuka. Ibunya masuk dengan aroma parfum mahal yang menyengat. Dari tatapannya, seisi kontrakan itu seperti gubuk reot yang menjijikkan. Dina menyambut dengan senyum kecil. "Ibu, silakan duduk." Tapi sang ibu berdiri lama, menatap meja kayu kecil yang hanya cukup untuk 2 piring dan 1 teko air. "Ini? Meja makannya?" katanya lirih tapi cukup keras untuk menghina. Dina hanya mengangguk. "Raffi, kamu ini laki-laki. Kok bisa-bisanya membiarkan hidupmu segini?" lanjut ibunya sambil menyibak kerudungnya dengan gerakan dramatis. "Sudah kuliah tinggi-tinggi, nikah sama anak kos yang enggak jelas asal-usulnya, Bu," Raffi menegur. Tapi tangannya gemetar. Ia ingin membela, tapi matanya tak berani menatap ibunya langsung. Dina berdiri mematung, darah di wajahnya entah lari kemana. Tapi tetap ia ambil piring, tetap ia hidangkan nasi, telur, dan sambal itu. Lalu ia duduk di samping, diam, seperti menunggu hakim memutuskan vonis. Si ibu mencicipi 1 sendok, lalu meletakkan sendok itu kembali. Ini asin, seperti hidup Silian yang sudah gagal dari awal. Raffi tak bisa menahan. Ia berdiri.
"Bu, cukup," tapi sang ibu hanya mendengus. Sebelum pergi, ia sempat menoleh pada Dina. "Kamu pikir cinta cukup untuk bikin rumah tangga tahan lama? Nanti kamu tahu sendiri, perempuan yang hanya bisa masak dan melayani suami bukan jaminan jadi istri yang pantas." Lalu pintu ditutup. Kepergiannya meninggalkan bau parfum dan luka. Tapi malam itu, justru Raffi yang mulai berubah. Setelah ibunya pulang, Raffi lebih diam. Ia tak lagi banyak bicara, bahkan pelukan sebelum tidur mulai jarang. Malam-malam terasa panjang. Sampai satu malam, Dina terbangun dan mendapati Raffi duduk di ruang depan, menatap layar ponsel. Ia membaca pesan. Wajahnya tersenyum samar. Saat Dina berjalan mendekat, Raffi buru-buru mengunci layar. "Aku cuma baca berita," katanya cepat. Tapi Dina tahu, bukan berita yang membuat suaminya menyimpan senyum setengah malam. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, Dina melihat nama yang familiar muncul di ponsel Raffi saat ponselnya tertinggal di kamar mandi. Nadia, mantan kekasih Raffi sebelum menikah. Seorang wanita karier, cantik, anak pejabat. Tak ada bukti lebih. Tapi naluri seorang istri tak pernah salah. Mereka mulai sering bertengkar, tapi bukan karena suara tinggi, melainkan karena banyak hal yang tak dikatakan. Ada jarak yang tumbuh di antara mereka, pelan-pelan. Jarak yang tak berbentuk, tapi tajam. Dan setiap malam, Dina tidur dengan punggung menghadap Raffi. Sama seperti malam pertama mereka di kontrakan ini. Hanya saja, kini tak ada doa. Tak ada ciuman ubun-ubun. Hanya ada diam dan detak jam yang semakin nyaring, menandai bahwa sesuatu, entah itu cinta atau kebanggaan, sedang sekarat. Pagi itu hujan deras. Atap seng kontrakan berisik menahan gemuruh. Dina bangun lebih awal dari biasanya. Tangannya dingin saat memotong bawang, matanya pedih bukan karena uapnya, tapi karena malam tadi Raffi pulang larut tanpa kabar. Lagi-lagi, alasan kerja lembur. Tapi ada aroma asing di baju suaminya, wangi manis yang tak biasa ia kenakan. Bukan parfum Raffi, bukan juga sisa masakannya. Di dapur sempit itu, ia berdiri dalam sunyi. Kaos lusuh menempel di tubuh rampingnya, tipis karena sering dicuci, dan sedikit basah terkena cipratan air cuci beras. Suara hujan seperti lagu latar dari hati yang digerus waktu. Dina mencoba tetap tenang. Ia tahu hari ini mertuanya akan datang lagi, dan ia ingin membuktikan dengan sambal terasi, ikan goreng, dan tumis kangkung bahwa cinta tak selalu identik dengan kemiskinan. Saat Raffi bangun, matanya sembab, entah karena kantuk atau bersalah. Ia hanya duduk di pinggir kasur, mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Otot dadanya sedikit terbuka, menampakkan lekukan tubuh pria pekerja yang dulu membuat Dina jatuh hati. Kini, saat ia melihat tubuh itu lagi, bukan gejolak cinta yang muncul, tapi pertanyaan, tubuh itu kini milik siapa? "Aku bikin sarapan," kata Dina pelan. Raffi hanya mengangguk. Ia tak mendekat, tak memeluk. Dulu, di pagi seperti ini, ia biasa berdiri di belakang Dina, melingkarkan tangan di pinggang istrinya yang ramping, mencium tengkuknya sambil bercanda. Tapi sekarang, Dina bahkan bisa merasa suhu tubuh suaminya menurun. Ia berdiri 2 meter di belakangnya, tapi rasanya seperti dua dunia berbeda. "Aku mau ke kantor lebih awal," kata Raffi sambil memakai jaket. "Bukannya ibumu mau datang?" Dina menahan suara agar tak terdengar goyah. "Ya, bilang aja aku. Udah berangkat. Nggak penting juga aku di sana." Dina terdiam. Ia menggenggam sendok sayur terlalu keras hingga jari-jarinya memutih. Ia menoleh, menatap punggung suaminya yang kini hanya jadi benda asing yang pergi seenaknya. "Raffi," panggilnya sebelum pintu terbuka. Pria itu menoleh sekilas. "Kalau kamu udah nggak sayang lagi, bilang." Raffi menatapnya, bibirnya terbuka. Sedikit, tapi tak ada suara. Lalu pintu tertutup. Dina menghela napas panjang. Ia berdiri lama di dapur, tubuhnya sedikit bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu dalam dadanya yang mulai runtuh. Ia berjalan pelan ke kamar mandi, melepaskan bajunya perlahan,
mengguyur tubuh dengan air dingin yang menggigilkan. Lalu ia tatap tubuhnya di cermin, pinggang yang tetap ramping, dada yang masih padat, leher yang sering diciumnya dulu. "Apa yang salah dariku?" bisiknya pada bayangan diri sendiri. Tangannya mengusap lembut lehernya sendiri, turun ke bahu, mengelus pelan perutnya yang rata. Ia mencoba mengingat saat-saat terakhir Raffi menyentuhnya. Sudah berapa lama? Sebulan? 2 bulan? Ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali mereka bercinta tanpa rasa canggung. Siang harinya, ibu mertuanya datang. Hujan reda, tapi hawa di dalam rumah justru makin menyesakan. Dengan wajah angkuh, perempuan paruh baya itu melangkah masuk, menatap. Dapur sempit seolah tempat itu bersumberkan aib. "Masakannya masih asin?" tanya Dina setengah bercanda, mencoba mencairkan suasana. Si ibu duduk, menaruh tasnya di kursi plastik. "Nggak penting asin atau enggak. Yang penting, anakku masih punya selera makan di rumah ini?" Dina tersenyum kecut. Ia menyajikan semua yang sudah dimasak dengan tangan sendiri sejak pagi. Tapi tidak satu pun disentuh. Sang ibu hanya menatapnya, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. "Kamu sadar nggak sih? Dapurmu itu kecil. Tempat cuci piringnya aja pakai ember. Kamu pikir anak saya bisa bahagia di tempat begini?" Dina tak membalas. Ia duduk pelan. Matanya mulai panas. "Kalau kamu wanita pintar, kamu akan sadar. Anak saya itu ganteng, kerja mapan. Banyak yang bisa dia dapat selain kamu." Kata-kata itu menampar lebih keras dari apapun. Tapi malam itulah semuanya berubah. Raffi pulang lebih larut dari biasanya. Dina belum tidur. Ia duduk di dapur, memakai daster tipis warna merah marun, rambut dikuncir seadanya. Di depannya, lilin menyala karena listrik padam sebentar. Ia duduk di lantai, melamun, dengan tubuh basah keringat, karena dapur sempit itu panas sekali. Raffi membuka pintu perlahan. Matanya lelah, ia tak langsung bicara. Tapi saat melihat Dina duduk sendirian, wajahnya sedikit melunak. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Masakan siang tadi nggak disentuh, tapi aku simpan. Takut kamu pulang lapar." Raffi duduk di sebelahnya, tak jauh, tapi cukup untuk membuat bahu mereka hampir bersentuhan. Lilin menerangi wajah Dina dari samping. Ia terlihat sangat berbeda malam itu. Daster tipisnya melekat karena keringat. Lehernya berkilau. Aroma tubuhnya bukan parfum mahal, tapi wangi sabun dan dapur yang ia huni seharian. Dina menoleh. Mata mereka bertemu. Lalu hening. "Sampai kapan kamu akan berpura-pura, Raffi?" Suaranya lirih tapi tajam. "Apa maksudmu?" "Dia siapa?" Raffi terdiam. Napasnya naik turun. "Kalau kamu masih sayang sama dia, dan kamu udah nggak sayang sama aku, sentuh aku terakhir kali. Supaya aku tahu rasa sentuhan ini memang udah bukan milikku." Raffi menatapnya dalam-dalam. Ia tahu itu bukan godaan. Itu permintaan dari perempuan yang sudah sangat terluka. Sentuhan terakhir, bukan karena nafsu, tapi untuk memastikan bahwa mereka memang sudah selesai. Tangannya terangkat pelan, menyentuh pipi Dina, lalu turun ke dagu, ke bahu, ke tangan yang gemetar. Dina tidak menangis, tapi tubuhnya bergetar kecil. Saat itu, bukan tubuh mereka yang bersatu, tapi luka. Luka yang mereka peluk bersama dalam diam. Dan setelah itu, Raffi pergi ke kamar, berbaring di sisi kasur, membelakangi Dina seperti malam-malam sebelumnya. Tapi malam ini, Dina tidak ikut berbaring. Ia tetap di dapur, duduk sendirian, menatap lilin yang terus menyala. Menunggu sesuatu yang tak pernah kembali. Cinta atau dirinya yang dulu. Seperti bangunan tua yang dibiarkan tanpa tiang penyangga. Satu demi satu kehidupan keluarga Raffi mulai retak, ambruk, dan menggigil dalam sunyi yang memalukan. Tapi kejatuhan yang paling menyakitkan adalah ketika yang dulu merasa di puncak, kini harus menyembunyikan wajah di balik tudung kesombongan yang mulai robek. Sudah sebulan lamanya Raffi pulang larut. Semakin sering membawa pulang keheningan dan semakin jarang membawa kabar baik. Gajinya telat, katanya. Perusahaan sedang goyah, katanya. Tapi Dina tahu, bukan hanya kantornya yang goyah. Matanya pun kehilangan fokus saat menatap istrinya.
Pelukannya tak lagi membawa kehangatan. Bahkan saat mereka bersentuhan di dapur kecil, bahunya terasa seperti benda asing. Dan pagi itu, telepon dari adik Raffi memecah sisa-sisa ketenangan. "Mas Ayah kena kasus. Dia dituduh gelapkan dana proyek. Polisi datang tadi malam. Mama pingsan." Raffi langsung pergi ke rumah orang tuanya. Dina tak diminta ikut. Ia hanya ditinggalkan kata-kata pendek, dingin, dan sebuah pintu yang menutup. Seperti tamparan, pelan tapi menyakitkan. Dina berdiri di ambang dapur, menatap piring kotor dan kompor yang masih hangat. Ia menghela napas panjang, menahan perih yang sudah tak bisa dikisahkan ke siapapun. Di rumah mertua, segalanya berubah. Ruang tamu yang dulu penuh lukisan mahal kini kosong. Satu persatu barang digadaikan. Ayah Raffi menghilang dari publik. Ibunya, yang dulu bicara tinggi soal martabat dan kehormatan keluarga, kini menggantungkan hidup dari uang yang dibawa anak-anaknya. Tapi ironisnya, justru Dina yang mereka hubungi saat kesulitan datang. Dan seperti air di sela-sela batu, Dina tetap datang. Ia membawa makanan, uang simpanan warungnya yang mulai ramai, dan 2 tangan yang dulu dicibir karena kasar. Kini dipakai untuk memandikan ibu mertua yang terbaring lemas. "Makanlah, Bu," bisik Dina sambil menyuapi perempuan itu. Tangan sang. Ibu gemetar, tapi bukan karena lemah, karena malu. "Kenapa kamu masih mau urus aku?" tanyanya pelan. Dina tersenyum tipis. "Karena aku pernah mencintai anakmu lebih dari harga diriku sendiri." Kalimat itu membuat Ibu Raffi meneteskan air mata untuk pertama kali sejak dunia mereka terbalik. Sementara itu, Raffi semakin aneh. Ia pulang tidak hanya terlambat, tapi juga sering mandi terlalu lama. Saat Dina menyiapkan baju tidur, ia memeluk dari belakang, seperti dulu. Tapi pelukan itu terasa canggung, dingin. Tangannya hanya menggantung di pinggang, tak lagi menyusup mesra. Dan saat mereka berbaring, Raffi mencoba mencium pundak Dina. Tapi lidahnya kaku. Dina membiarkan. Tapi tubuhnya tak bereaksi. Ia tahu sentuhan itu bukan dari rindu, melainkan dari rasa bersalah. Dan benar saja. Keesokan harinya, Dina menemukan sebuah pesan masuk di ponsel suaminya. Dari nomor tanpa nama. "Semalam kamu terlalu pelan. Aku tahu kamu masih terbayang-bayang dia. Tapi malam ini, aku nggak mau cuma jadi pelarian, Raffi." Dina tak menangis, tapi tangannya gemetar. Ia menggenggam ponsel itu erat, lalu meletakkannya di meja. Malamnya, ia menyiapkan makan malam, lebih rapi dari biasanya. Menaruh bunga di tengah meja makan, menggoreng ayam kesukaan Raffi, membakar aroma terapi di kamar, memakai daster yang jarang ia kenakan, warna hitam, agak transparan, tapi tetap sopan. Rambut disisir rapi, bibir dilapisi lip balm. Saat Raffi pulang, ia tertegun melihat suasana. "Kok romantis banget?" tanyanya sambil tertawa kecil. "Biar kamu tahu, rumah ini masih punya aroma istri. Bukan hanya aroma kesabaran." Raffi menunduk. Tapi sebelum ia duduk, Dina mendekat. Menarik tangan suaminya pelan, lalu meletakkan tangan itu di pinggangnya. "Aku tahu tubuh ini bukan lagi tempatmu pulang. Tapi malam ini, kita buka semua luka. Biar kamu tahu, pelarian tak pernah lebih hangat dari pelukan istri yang sabar menunggumu. Pulang." Mereka berdiri lama. Nafas mereka bersentuhan. Tapi sebelum tubuh menyatu, Raffi mundur. "Aku capek, Din." Dan dengan itu, ia melangkah ke kamar. Dina berdiri di ruang makan. Ayam goreng dingin di piring, bunga layu sebelum disentuh. Dan tubuhnya masih wangi, masih cantik, tapi ditinggalkan oleh satu-satunya lelaki yang dulu membuatnya yakin bahwa cinta lebih penting dari segalanya. Malam itu, Dina tidur sendirian, dan saat ia memejamkan mata, hanya satu kalimat yang berputar dalam benaknya. Cinta tidak pernah cukup untuk membuat orang tetap tinggal. Tapi harga diri akan membuatmu berdiri, bahkan ketika semua orang pergi. Pagi itu, langit belum sepenuhnya terang ketika Dina duduk di teras kontrakan dengan satu cangkir teh hangat yang sudah dingin.
Hujan semalam menyisakan genangan kecil di halaman. Di bawah naungan langit kelabu, Dina seperti menyusun ulang napasnya. Pelan, penuh beban, tapi masih utuh. Dari dalam kamar, suara Raffi terdengar samar. Ia bersiap untuk pergi seperti biasa. Wajahnya lesu, kancing bajunya Dina yang rapikan, tapi matanya tak lagi memandang. Tidak ada lagi ciuman di kening. Tidak ada lagi hati-hati di jalan. Yang tertinggal hanya jejak aroma asing yang menempel di kerah bajunya. Bukan aroma rumah, bukan aroma istri. Setelah pintu tertutup, Dina berdiri. Tubuhnya terasa lebih ringan, tapi bukan karena lega. Karena ia sudah terlalu lelah untuk berharap. Ia mencuci piring, mengepel lantai, lalu mengambil 2 lembar uang ratusan ribu dari celengan kaleng bekas biskuit. Uang itu ia kumpulkan diam-diam, dari sisa belanja, dari jualan camilan kecil di kantor kelurahan, dari tetangga yang nitip masak. Tabungan luka ia pergi ke pasar, membeli wajan besar, kompor gas 2 tungku, ember besar, baskom dan bahan-bahan sederhana, tempe, tahu, terong, ayam. Ia mengisi tas dengan minyak goreng, tepung, dan harapan yang pelan-pelan mulai ia rajut kembali. Di ujung gang rumahnya, ada 1 kios kosong yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Tanahnya retak, catnya mengelupas, tapi Dina tak peduli. Ia menyewa tempat itu, 200.000 sebulan. Murah, kata pemilik kontrakan, karena angker. Tapi buat Dina, tempat itu bukan angker. Tempat itu adalah permulaan. Malamnya, setelah Raffi pergi entah kemana, Dina mulai mengolah bahan. Tangannya cekatan mengiris bawang, mencuci ayam, membumbui tempe. Dapur kecil jadi saksi. Keringat di keningnya jadi peluh terakhir dari luka yang ia ubah jadi semangat. Pagi pertama warung itu buka, tak ada yang datang. Tapi Dina tetap masak. Ia duduk di kursi plastik, menunggu. Jam 9 lewat, ibu-ibu dari pasar mulai mampir. 1 minta nasi uduk. 1 lagi pesan sambal terasi. Mereka heran karena rasanya seperti masakan rumah yang lama hilang. Sejak hari itu, warung Dina mulai dikenal. Sederhana, murah, dan rasanya jujur. Hari berganti. Pelanggan bertambah. Ada sopir ojek yang mampir setiap siang. Pegawai kelurahan yang diam-diam suka duduk lama sambil memandangi Dina dari kejauhan. Bahkan beberapa anak SMA suka datang beli es teh, hanya untuk melihat ibu warung cantik yang suka senyum sendiri. Tapi bukan senyum gembira. Senyum Dina adalah senyum orang yang menangis semalaman. Senyum perempuan yang menyimpan luka di dalam dada, tapi tetap menyajikan sambal dengan takaran pas. Suatu sore, seorang lelaki tua datang. Pak Amir, mantan guru SMA yang sudah pensiun. Kamu? Dina ya? Tanyanya saat mencicipi sayur lodeh. Iya Pak, kamu bukan anak siapa-siapa. Tapi kamu jadi seseorang karena kamu bertahan. Dina tersenyum. Tangannya bergetar menahan sendok, tapi ia tetap mengangguk. Malam harinya, Raffi pulang dengan motor pinjaman. Ia baru dipecat dari pekerjaannya. Perusahaan bangkrut. Ia duduk di ruang tengah, menatap warung kecil yang kini ramai pelanggan. Kamu buka warung? Tanyanya dengan suara pelan. Dina tak langsung. Menjawab. Ia hanya membuka tudung saji, mengambilkan nasi, menaruh ayam goreng di piring. Lalu berkata dengan suara yang tenang, tapi tajam. Masih mau makan di sini? Atau masih suka makan di tempat dia? Raffi menunduk. Dina, aku kehilangan. Kerja, aku bingung. Dulu aku kehilangan harga diriku, tapi aku tetap masak. Kalimat itu membuat Raffi menangis. Tapi Dina tidak menangis bersamanya. Ia sudah kehabisan air mata. Yang tersisa hanya air dalam panci, yang ia rebus pagi tadi untuk membuat kuah soto. Raffi tinggal beberapa malam lagi, tapi tidak tidur di kamar. Ia tidur di ruang depan. Di atas tikar, di samping kardus-kardus berisi barang-barang pribadinya yang ia bawa pulang dari kantor. Dina tak mengusir, tapi juga tak menyentuh. Bahkan saat malam turun dan hawa dingin menyusup masuk, mereka tetap saling asing di bawah atap yang sama. Dan malam itu, saat hujan turun perlahan, Dina berdiri di ambang pintu warungnya.
Di seberang jalan, ia melihat siluet Raffi berdiri sambil merokok. Tak jauh, seorang perempuan turun dari mobil hitam, memeluk Raffi sebentar, lalu menyodorkan amplop kecil. Dina tak perlu mendekat. Ia tahu isi amplop itu. Mungkin uang, mungkin janji, tapi bukan cinta. Dina masuk ke dalam, menutup pintu. Menyalakan kompor, menanak nasi baru. Warungnya akan buka lagi besok pagi. Dan ia tahu, semakin banyak orang akan datang. Karena kini, meja makan yang dulu dicaci, justru jadi tempat orang-orang lapar datang mencari rasa, yang tak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menenangkan hati. Dan pelan-pelan, dalam diam, Dina mulai percaya satu hal. Kadang yang menyakitimu adalah yang dulu kamu cintai, tapi yang menyelamatkanmu adalah luka yang kamu pelihara sendiri, sampai kamu cukup kuat berdiri dan membuat orang yang menyakiti antri makan di meja buatanmu. Warung kecil di ujung gang itu semakin ramai. Pelanggan datang silih berganti, anak-anak sekolah, tukang ojek, pegawai kelurahan, bahkan ibu-ibu sosialita yang awalnya gengsi kini diam-diam bungkus sayur lodeh dan ayam goreng buatan Dina. Semua datang karena satu alasan, rasa. Tapi bukan hanya rasa dari bumbu dan santan, melainkan rasa dari perempuan yang menyajikannya dengan diam-diam menyimpan luka. Hari itu, cuaca panas. Dina berdiri di dapur warung, mengaduk kuah rawon, tangannya cekatan, wajahnya basah keringat, tapi matanya tajam, fokus. Tak seperti dulu yang mudah teralihkan oleh air mata. Kini, ia tahu, hidup tak bisa menunggu belas kasih. Ia harus tetap kuat, bahkan jika yang datang bukan cinta, tapi permintaan maaf yang terlambat. Sekitar jam 3 sore, warung mulai sepi. Dina duduk sebentar, melepas penat. Saat itulah suara motor berhenti di depan rumah kontrakan. Suara rem mendecit. Suara langkah kaki tergesa. Dina menoleh. 3 orang berdiri di depan pagar. Raffi, ibunya, dan adik perempuannya, Vira, bersama suaminya. Wajah mereka pucat, lelah, membawa koper dan tas plastik besar. Pakaian mereka kusut, mata ibu mertuanya sembab. Vira menunduk, tak sanggup menatap langsung. Raffi tampak kaku. Gengsi masih menggantung di tenggorokan, tapi kebutuhan memaksanya menelan ludah. Dina, suara Raffi berat. Kami boleh masuk? Dina berdiri. Tidak langsung menjawab. Tapi ia buka pagar perlahan. Tidak karena iba, tapi karena ia tahu, pintu yang pernah ditutup untuknya, kini didatangi orang-orang yang dulu merasa berhak menilai. Mereka masuk satu persatu, tanpa banyak bicara. Koper ditaruh di sudut ruang tengah. Tas plastik ditaruh di atas tikar. Dina hanya duduk di kursi kayu, menatap mereka dengan tenang. Dalam dadanya, bukan dendam yang mendidih, tapi rasa aneh. Puas, sedih, dan hampa, semuanya dalam satu tarikan napas. Ayah ditahan, kata ibu Raffi pelan. Rumah kami disita. Kami tidak punya tempat lain. Hanya kamu yang... Kata-kata itu menggantung. Vira duduk di sebelah suaminya. Perempuan itu dulu sering membanggakan tas, mahal, menyindir baju Dina, dan memamerkan gaya hidupnya yang gemerlap. Kini, dia duduk dengan daster pudar dan wajah tanpa bedak. Dina berdiri ke dapur. Tak lama, ia kembali dengan 4 piring nasi, sambal terasi, ayam goreng, dan sayur bening. Ia letakkan di meja kecil, lalu duduk kembali. Santap saja, tidak asin, tidak hambar. Tidak perlu diceritakan ke siapa-siapa, tapi tolong habiskan. Raffi menatapnya lama. Begitu pula ibunya. Tapi tak satu pun dari mereka sanggup berkata apa-apa. Mereka mulai makan perlahan. Sunyi. Hanya suara sendok dan helaan napas panjang yang terdengar. Malam itu, keluarga Raffi tidur di lantai ruang tengah. Dina menyiapkan selimut, tanpa kata. Ia tetap di kamar, menyalakan kipas angin, duduk sendirian, di ranjang kecil yang dulu hanya ia dan Raffi isi bersama. Kini ranjang itu kosong. Tapi lebih nyaman dibanding tidur bersama orang-orang yang dulu mencibir.
Pagi-pagi sekali, Dina sudah bangun. Masak, bereskan dapur, buka warung, seperti biasa. Tapi hari ini ada rasa lain di balik geraknya. Ada perasaan menang, bukan karena membalas, tapi karena yang dulu dianggap remeh, kini jadi tempat pulang terakhir bagi mereka yang meremehkan. Hari-hari berikutnya seperti deja vu. Meja makan Dina kini selalu terisi oleh orang-orang yang dulu mencacinya. Ibu mertua yang dulu menyebut masakannya asin, kini minta tambah sambal. Vira yang dulu menghina kontrakannya sempit, kini betah berlama-lama rebahan di lantai sambil main ponsel. Suaminya yang dulu suka pamer mobil, kini naik ojek kemana-mana. Tapi yang paling membuat Dina menggertakkan gigi adalah Raffi. Pria itu mulai berubah sikap. Tiba-tiba rajin membantu Dina di warung. Sering berdiri di belakangnya saat Dina goreng tempe. Kadang pura-pura mengambil air, padahal hanya ingin dekat. Matanya kembali hangat. Senyumnya seperti dulu. Tapi Dina tahu, bukan cinta yang kembali. Itu hanya rasa bersalah yang dikemas dalam topeng perhatian. Satu sore, saat Dina tengah sendiri membereskan warung, Raffi datang membantunya mencuci piring. Tanpa diminta. "Warungmu makin ramai, Din." Dina hanya mengangguk. Matanya tak beralih. "Dari tumpukan piring, kamu tambah cantik, serius." "Kamu tambah berani bohong," jawab Dina pelan, tapi menusuk. Raffi terdiam, tapi tangannya menyentuh jemari Dina yang penuh sabun. Dina menepisnya, tidak keras, tapi cukup membuat Raffi terhuyung sedikit secara batin. "Aku tahu kamu merasa salah, Raff. Tapi jangan pikir meja makan ini adalah tempat kamu menebus semua dosa dengan sentuhan murahan." Raffi menarik tangannya. Nafasnya pendek. "Aku cuman kangen, Din." "Kangen bukan berarti kamu boleh seenaknya. Dulu aku hanya punya satu permintaan. Jangan bohong. Tapi kamu pecahkan permintaan itu seperti kamu pecahkan harga diriku di tempat tidur wanita lain." Malam itu, Dina duduk sendirian di teras. Di tangannya, secangkir kopi hitam yang pahit. Tapi tak sepahit rasa yang ia simpan selama ini. Dari ruang tengah, terdengar suara tawa Vira dan ibunya. Seolah mereka lupa, kontrakan itu bukan lagi milik mereka. Tapi Dina tidak marah. Ia hanya menatap ke jalanan sepi. Dan dalam hatinya, ia mengucap pelan, "Selamat datang kembali. Tapi kali ini, aku bukan lagi menantu yang kalian hina. Aku adalah tuan rumah. Dan kalian adalah tamu yang datang karena tak punya pilihan lain, bukan karena cinta." Pagi itu, matahari menyelinap malu-malu di sela-sela genteng rumah kontrakan Dina. Udara masih lembab, sisa embun semalam menggantung di ujung daun pot. Tapi suasana di dalam rumah jauh dari segar. Di meja makan sempit yang dulu dihina, kini 5 orang duduk setiap pagi. Raffi, ibunya, Vira, suami Vira, dan Dina. Tapi tak ada obrolan hangat di sana. Yang terdengar hanya suara sendok menggesek piring dan ucapan formal penuh ketegangan seperti tamu yang tahu diri mereka tak diundang, tapi juga tak punya tempat lain untuk pergi. Hari itu Raffi duduk paling ujung. Ibunya tampak lesu, tapi matanya masih bisa menilai siapa yang berkuasa di rumah ini sekarang. Dan yang membuat perempuan itu tak nyaman adalah kenyataan bahwa kekuasaan itu ada di tangan Dina. "Masaknya sekarang enak, Din," kata ibu mertua pelan, memecah keheningan. Dina tidak langsung menjawab. Ia menyendok sayur bening ke mangkuk sendiri, lalu mengunyah perlahan. Setelah menelan, ia menatap ibu mertuanya. Senyumnya lembut, tapi matanya dingin. "Dulu juga enak, Bu. Lidah ibu aja yang terlalu sombong buat mencicipinya." "Henning," Vira berhenti makan. Raffi menunduk. Suaminya pura-pura sibuk mengaduk teh manis. Dina berdiri, membawa piringnya ke dapur. Tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai meletup. Dendam yang selama ini ia kubur dalam ketulusan, kini bangkit dan menuntut pengakuan. Hari-hari selanjutnya, Dina menjalani hidup seperti biasanya. Tapi dalam diam ia mulai mencatat. Bukan di kertas, tapi di hatinya. Ia mencatat setiap perubahan sikap Raffi, setiap lirikan iri dari Vira, dan setiap bisikan kecil dari ibu mertuanya kepada tetangga tentang bagaimana kerasnya hidup di rumah orang yang tak tahu sopan santun.
Dina tahu. Mereka tinggal di sana, bukan karena berubah, tapi karena butuh. Dan rasa butuh itu kadang lebih menyakitkan daripada kebencian yang terang-terangan. Sore itu, setelah warung tutup, Dina duduk di ruang tengah, menyetrika baju. Raffi duduk di depannya, membuka-buka koran, tapi lebih banyak melirik istrinya diam-diam. "Kamu kelihatan capek banget, Din," ucapnya pelan. "Capek itu biasa. Apalagi kalau hidupmu selalu dihakimi, bahkan di rumahmu sendiri." Raffi terdiam, tapi ia tetap duduk di sana, menatap tangan Dina yang lincah melipat baju, seperti dulu saat mereka masih berdua. Tiba-tiba, ia bangkit, duduk di samping Dina, lalu menyentuh tangan istrinya. "Dina, aku nyesel." Tangan Dina kaku, tapi ia tidak menepis. Ia hanya menoleh pelan. Tatapan matanya dalam dan menusuk. "Nyesel karena aku masih berdiri, atau karena sekarang kamu harus numpang makan di rumah yang pernah kamu tinggalkan?" Raffi menunduk. Tapi kali ini, Dina tak memberinya waktu untuk menjawab. Ia berdiri, menaruh setrikaan, dan menatap Raffi dari atas. "Kamu pikir pelukanmu bisa menambal luka yang kamu robek pakai lidah perempuan lain di ranjang yang bukan milikku?" Dada Raffi naik turun. Nafasnya sesak, tapi Dina belum selesai. "Aku bangun setiap pagi bukan buat nyenengin kamu, tapi buat ngingetin diriku sendiri. Aku masih hidup, masih bernapas, dan masih lebih kuat dari semua omongan yang kalian timpakan ke aku bertahun-tahun." Raffi berdiri, mencoba mendekat. Tapi Dina mundur setapak. "Kamu boleh tidur di rumah ini, tapi jangan pernah anggap aku istrimu lagi. Kamu cuma pengungsi yang kehabisan tempat." Malamnya, Dina duduk di teras. Hujan turun pelan, suara gemericik, seperti irama lama yang dulu menemani tangisnya. Tapi malam ini tidak ada air mata. Yang ada hanya perasaan kosong dan dingin yang tak bisa dihangatkan oleh cinta manapun. Dari balik pintu, ibu mertuanya mengintip. Vira menguping. Mereka mulai tahu, Dina bukan lagi menantu yang bisa diatur, bukan lagi perempuan yang bisa dibentak hanya karena miskin. Kini, Dina adalah benteng dari harga diri mereka sendiri, tempat terakhir yang bisa mereka sandari sebelum dunia menolak kehadiran mereka sepenuhnya, dan meja makan itu, yang dulu mereka caci, kini jadi medan perang diam. Tempat di mana rasa malu, penyesalan, dan dendam bercampur dalam setiap suapan. Tengah malam, Dina menulis sesuatu di kertas. Bukan surat cinta, tapi daftar pengeluaran rumah. Nama-nama yang tinggal di sana, beserta tanggung jawabnya. Lalu ia tempelkan di pintu kamar masing-masing. Besok pagi, tidak akan ada sarapan gratis. Tidak akan ada air panas tanpa gantian menimba. Ia sudah cukup sabar, karena kadang membiarkan orang-orang yang menyakitimu tinggal di rumahmu bukan tanda ketulusan. Tapi cara paling elegan untuk membuat mereka melihat bahwa bangkai kesombongan mereka kini disajikan dalam piring yang sama, di meja makan yang pernah mereka hina. Sore itu, matahari menyorot miring ke dalam rumah kontrakan Dina. Cahaya keemasan menyelinap lewat jendela yang terbuka setengah. Dina berdiri di dapur, sendirian, dengan daster panjang berwarna biru tua yang melekat di tubuhnya karena hawa panas. Uap dari sayur sop yang sedang ia aduk perlahan membuat pelipisnya basah. Tapi bukan hanya pelipis, punggungnya pun lembab. Rambutnya digelung seadanya, menyisakan leher jenjang yang terlihat dari celah kain yang tak sengaja terbuka di bagian belakang. Raffi berdiri di ambang pintu. Matanya tak sengaja menangkap pemandangan itu, dan tak bisa berpaling. Istrinya itu berbeda. Dulu, saat Dina masih mengemis cinta, tubuhnya seperti bayangan. Tapi kini, ia seperti bara. Tak menyala terang, tapi panasnya terasa bahkan dari jauh. "Kenapa ngeliatin aku kayak gitu?" tanya Dina tanpa menoleh. Raffi terkejut. "Enggak, aku cuma lewat." "Lewatnya pelan banget," jawab Dina. Masih mengaduk SOP, lalu ia menoleh. Tatapannya tidak marah, tapi menusuk, dan tersenyum sedikit. Senyum yang membuat jantung pria itu berdetak lebih cepat dari biasanya. "Kalau lapar, tunggu di meja. Nanti aku suapin. Kalau kamu bisa duduk tenang." Raffi tertelan ludahnya sendiri. Ia tahu Dina sedang bermain dengan kata, tapi bukan kata-kata yang ia takutkan. Justru diamnya.
Geraknya, cara ia membalikkan badan, membuat dasternya menempel lebih jelas di lekuk tubuh yang kini berdiri lebih tegak daripada siapapun di rumah ini. Ia duduk di meja, diam, tapi matanya masih mengikuti setiap gerakan Dina. Dari cara ia membungkuk membuka tutup panci, hingga saat ia menaruh piring di meja dengan gerakan lembut yang mengundang gelisah. Vira muncul tak lama kemudian. Ia melihat Raffi yang tampak kaku. Melihat Dina yang tetap tenang dan tak tergesa-gesa. Suaminya sendiri hanya mengangguk ketika ditanya. Tak banyak bicara. Dan itu cukup untuk menyalakan bara dalam dada Vira. "Mbak Dina, boleh pinjam air? Dryer enggak?" tanya Vira sambil berdiri di ujung dapur. "Wah, aku enggak punya, Vira. Dulu yang ngeringin rambutku itu suamiku sendiri." Dina menoleh, tersenyum. Sekilas, tapi dalam. Raffi menunduk. Vira mengepal tangan. Ketegangan di rumah. Itu mengental seperti kuah santan yang terlalu lama dipanaskan. Tak mendidih, tapi nyaris meluber. Malam harinya, listrik padam. Suara genset di ujung gang meraung, tapi rumah Dina tak pakai genset. Hanya lilin. Dina menyalakan satu lilin kecil dan meletakkannya di meja. Cahayanya menari-nari di wajahnya yang setengah basah habis mandi. Ia duduk di lantai, menyisir rambut. Raffi lagi-lagi berdiri di ambang pintu. "Kamu nggak kedinginan?" tanya Raffi pelan. "Enggak," jawab Dina. "Tapi kalau kamu kedinginan, jangan masuk ke kamarku ya. Di sana lebih dingin lagi." Seketika, hawa di ruangan itu berubah. Vira, yang mendengar dari balik kamar, mengetuk meja dengan keras. "Mas, ayo masuk ke kamar. Aku mau bicara." Raffi menurut. Tapi di dalam kamar itu, ia tidak bisa tenang. "Aku lihat kamu lirik-lirik Dina terus. Kamu jangan lupa, kamu itu suami aku." Suara Vira bergetar, marah tapi juga takut. Raffi memejamkan mata. "Vira, jangan bikin ini lebih rumit dari yang Anda sudah ada." "Oh, jadi sekarang aku yang rumit? Emang kamu pikir Dina itu perempuan suci? Dia main perasaanmu pakai caranya sendiri, Raf. Kamu tahu nggak? Dia kayak santet. Nggak kelihatan, tapi aku ngerasain kamu makin jauh dari aku." Raffi bangkit dari duduknya. Matanya merah. "Justru karena kamu ngomong kayak gitu, aku makin yakin kamu nggak pernah ngerti aku." Sementara itu, Dina masih duduk di ruang tengah. Lilin di mejanya hampir habis. Tapi ia tetap tenang. Ia tahu, malam ini, satu demi satu yang menyakitinya dulu mulai merasa panas di dada mereka. Tapi tidak bisa menyentuhnya. Tidak bisa mendekat. Karena kini, Dina tidak perlu memohon. Ia cukup berdiri diam, dan tubuh mereka akan membungkuk sendiri. Rasa itu bukan dendam dalam bentuk teriakan. Itu dendam yang manis, yang menyusup dalam aroma masakan, dalam lengkung leher, dalam cara ia bicara singkat tapi menohok. Ia tahu Raffi tergoda, ia tahu Vira gelisah, dan ia tahu rumah ini bukan lagi tempat dia dicaci, tapi medan di mana perempuan yang dulu diinjak kini bisa membuat siapapun bertekuk lutut tanpa perlu menyentuh satu jari pun. Aku tidak membakar rumah ini. Aku hanya duduk, diam, dan membiarkan hawa panas dendamku merayap ke kulit mereka satu-satu. Seperti angin malam yang menusuk lambat, tapi pasti mematikan. Malam itu, hujan turun seperti ingin menenggelamkan semua suara di luar rumah. Tapi di dalam rumah Dina, suara paling keras justru datang dari hal yang paling sunyi. Tatapan. Raffi duduk di ruang tengah, masih dengan baju kerjanya yang belum sempat diganti. Dina berdiri di dapur, menuangkan teh panas ke dalam 2 cangkir. Suara sendok kecil yang beradu dengan gelas terdengar seperti denting penghakiman. Hangat, tapi menyakitkan. Dina berjalan pelan, meletakkan secangkir di depan Raffi. Kemudian ia duduk di kursi seberang meja, menyilangkan kaki, dan mulai menyeruput tehnya. Diam, tapi penuh makna. "Terima kasih," ucap Raffi lirih. Dina tidak menjawab, tapi matanya menatap lurus ke dalam mata Raffi.
Mata yang dulu sering menghindar, kini malah menatap balik. Ada sesuatu di sana, bukan lagi rasa bersalah, tapi keinginan yang dibungkus ragu. Tatapan mereka saling kunci, tak berkedip, tak berbicara, tapi tubuh mereka menghangat. Jantung berdetak cepat, bukan karena cinta yang baru lahir, tapi karena luka lama yang belum selesai. Raffi menggigit bibir bawahnya. Dina menyadari itu. Ia tahu, lelaki di depannya itu sedang bertarung. Bukan dengan orang lain, tapi dengan dirinya sendiri. "Kenapa kamu diam?" tanya Dina akhirnya, pelan. "Karena kalau aku bicara, aku takut suaraku akan mengkhianati perasaan yang kupendam," jawab Raffi jujur, matanya masih tak berpaling. Dina menyandarkan punggungnya ke kursi. Rambutnya dibiarkan tergerai malam ini. Basah sedikit. Aroma sabun mandi dan tubuhnya menyebar tipis ke seluruh ruangan. Meja kecil itu jadi medan pertempuran antara pengakuan dan penyangkalan. "Jadi kamu pendam sesuatu?" tanya Dina. "Aku rindu," ucap Raffi tanpa jeda. "Tapi bukan rindu yang suci. Aku rindu tubuhmu, caramu menyentuhku. Tapi lebih dari itu, aku rindu bagaimana kamu membuatku merasa utuh." Dina tertawa kecil, suaranya sinis, tapi lirih, seperti mencemooh dirinya sendiri yang pernah percaya pada kata setia. "Rindu, ya?" ulangnya. "Setelah semua yang kamu lakukan, setelah kamu patahkan aku pelan-pelan, malam demi malam, ranjang demi ranjang. Dengan perempuan lain?" Raffi menunduk. Tapi tak lama. Matanya kembali ke Dina, lebih berani, lebih putus asa. "Dina, malam ini, untuk sekali saja, aku ingin kamu lihat aku bukan sebagai suami yang menyakitimu, tapi sebagai lelaki yang kehilangan rumahnya." Dina berdiri, pelan. Matanya tak lepas dari Raffi. Ia melangkah mendekat, berdiri di sebelahnya. Raffi menoleh, matanya naik, menatap wajah perempuan yang pernah ia sia-siakan. Dina menunduk sedikit mendekat ke telinganya. Suaranya nyaris berbisik. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" "Apa?" "Aku masih ingat aroma tubuhmu saat kamu pulang dari tubuh perempuan lain." Raffi menutup matanya, kepalanya tertunduk. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Dina berbalik dan melangkah ke kamarnya. Langkah itu menggoda, tapi bukan dengan lekukan pinggul, melainkan dengan keberanian untuk membiarkan seseorang yang dulu kau puja, kini hanya bisa memandang dari belakang. Tanpa berani menyentuh, Vira melihat semua itu. Dari balik tirai kamarnya yang sedikit terbuka, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia melihat jelas bagaimana suaminya memandangi Dina seperti seekor anjing kelaparan menatap tulang. Dan Vira tahu, malam ini, meski tak ada pelukan, ciuman, atau ranjang yang dipakai bersama, Dina telah menyentuh suaminya lebih dalam daripada yang pernah ia lakukan selama ini. Tengah malam, Vira menggedor pintu kamar Dina. "Brak." "Mbak, kita bicara sekarang." Dina membuka pintu perlahan. Ia sudah tahu ini akan terjadi. "Ada apa?" tanyanya tenang. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa main api sama suami orang dan aku nggak tahu?" Vira menjerit, matanya merah. Dina tak bergeming. Ia hanya menatap Vira dari ujung kepala sampai kaki, lalu menghela napas panjang. "Tenang Vira, aku bahkan nggak butuh menyentuh dia untuk membuat kamu gila begini." Vira gemetar, tertahan antara marah dan malu. Kamu kayak santet. Kamu racuni pikiran dia. Kalau aku bisa membunuhmu dengan tatapan, mungkin kamu udah mati waktu pertama kali nginjek lantai rumah ini dengan sombong." Vira menangis, tapi bukan tangis minta maaf. Itu tangis orang yang kalah, bukan karena kehilangan, tapi karena tahu dia bukan tandingan untuk perempuan yang pernah ia injak, tapi sekarang berdiri tegak di atas runtuhan harga diri yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, Dina menulis lagi di buku kecilnya. Dendam bukan selalu soal balas. Kadang cukup duduk tenang. Biarkan mereka datang membawa luka sendiri. Dan kamu, duduklah seperti ratu, dengan tangan tetap bersih, tapi darah musuhmu sudah mengalir di lantai. Pagi itu mendung menggantung berat.
Udara seperti menahan napas, dan semua orang di rumah Dina berjalan lebih pelan dari biasanya. Bahkan, suara sendok di meja makan terdengar sepi. Tidak ada obrolan, tidak ada senyum basa-basi. Hanya ada rasa genting yang menggantung di udara seperti kertas basah yang siap robek kapan saja. Dina berdiri di dapur, mengenakan apron lusuh yang kini menjadi simbol kekuasaannya. Tangannya tak gemetar lagi saat mengangkat wajan, tak goyah saat menabur bumbu. Tapi matanya tajam, dingin, menyala pelan, seperti minyak panas yang baru saja menyentuh permukaan air. Raffi duduk di meja, menunduk, wajahnya pucat. Semalam ia dipecat dari tempat kerja yang baru, tak ada yang tersisa. Vira kabur ke rumah orang tuanya sambil meninggalkan sepucuk surat berisi kata-kata paling menyakitkan. Kamu terlalu lemah untuk jadi laki-laki, bahkan untuk bertahan dari tatapan perempuan yang pernah kamu tinggalkan. Ibu Raffi kini sakit-sakitan. Perempuan yang dulu berdiri angkuh dengan kalung emas dan parfum mahal, kini lebih sering batuk dan tidur di kasur lipat dekat pintu dapur. Suaranya pelan, tubuhnya mengecil, dan setiap kali ia melihat Dina berjalan lewat, matanya dipenuhi rasa malu yang tak bisa ditutupi dengan selimut manapun. Tapi Dina, ia semakin tegak. Tidak dengan kata-kata tinggi, tapi dengan keteguhan yang makin membungkam semua suara. Siang itu, Dina menggelar makan siang lebih rapi dari biasanya. Nasi hangat, sambal hijau, ayam goreng madu, dan sayur lodeh, semua disusun di meja makan. Meja yang dulu mereka caci, meja yang dulu disebut sempit, murahan, tak pantas. Raffi duduk duluan, ibu dan adiknya menyusul. Mereka tidak bertanya, hanya memandang heran pada keseriusan penyajian makanan kali ini. Dina duduk terakhir. Ia tidak menyentuh makanan. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Lalu, dengan suara pelan, tanpa intonasi marah, tanpa ledakan emosi, ia berkata, "Aku ingin kalian makan habis tanpa bersisa. Karena ini terakhir kalinya kalian makan di meja ini." 3 pasang mata membelalak. Tapi tidak ada yang bicara. Dina melanjutkan, nadanya tetap datar, tapi makin tajam. Mulai besok, kalian cari tempat tinggal lain. Bukan karena aku dendam, tapi karena waktunya sudah habis. Kalian datang ke rumah ini membawa kesombongan, tapi aku tidak pernah usir. Sekarang kalian tinggal membawa tubuh dan luka kalian masing-masing. Raffi membuka mulut. Diam. Satu kata, pelan. Tapi seperti air mendidih yang disiram ke wajah. Dina menatapnya dalam, lalu berkata, lebih lembut tapi menghantam. Kamu pikir dengan tinggal di sini, tidur di depan pintu, membantu angkat galon, lalu bilang rindu, bisa menghapus semua malam yang kamu isi dengan tubuh perempuan lain? Kamu pikir luka itu bisa hilang hanya karena kamu bantu goreng tempe? Raffi, luka di tubuhku bisa sembuh, tapi luka di harga diriku, itu kamu bakar hidup-hidup. Ibu mertuanya mulai menangis pelan, tapi Dina tak berhenti. Dan ibu? Ia menatap ibu Raffi. Ibu pikir dulu punya hak menghakimi aku, bilang aku miskin, murahan, tak tahu sopan santun. Sekarang lihat ibu, tidur di lantai rumah yang dulu ibu hinakan, maan dari tangan perempuan yang ibu rendahkan. Kalau bukan karena aku masih manusia, ibu sudah tidur di jalan malam ini. Vira gemetar, menangis. Tapi Dina hanya menoleh sebentar. Kamu dulu suka pamer tas, suka hina baju lecekku, bilang bajuku murah, rumahku sempit, masakanku asin. Tapi, sekarang, kamu ngemis di rumah yang sama, makan di piring yang sama, dan kamu tetap enggak tahu diri. Dina berdiri. Ia membuka jendela, membiarkan udara masuk. Lalu ia berkata, aku enggak marah, aku cuman selesai, dan kalian harus pergi. Hari ini juga. Sore itu, koper-koper ditaruh di depan rumah. Dina tidak membantu. Ia hanya berdiri di dapur, menggulung apron, menatap mereka satu persatu. Ibu mertua, jalan paling lambat. Ia menunduk. Tak berani melihat ke dalam mata Dina. Raffi terakhir. Ia berdiri di ambang pintu, menggenggam koper dengan satu tangan. Dina, suara itu nyaris seperti bisikan.
Kalau suatu hari aku bisa menebus semuanya. Dina hanya tersenyum, tapi matanya tak tersenyum. Dosa kamu bukan cuma selingkuh, Raf, tapi kamu memilih untuk mencabik harga diri istrimu sendiri, dan baru sadar setelah kamu kehabisan tempat pulang. Dina menutup pintu perlahan. Tidak dibanting, tapi suara klik. Order pengunci pintu itu terdengar lebih keras daripada teriakan manapun. Malamnya Dina duduk di meja makan yang kini kosong. Di depannya hanya ada satu piring. Isinya nasi hangat, tahu bacem dan sambal. Ia makan perlahan, tanpa air mata, tanpa senyum, tapi dengan napas lega. Seperti seseorang yang baru saja mengeluarkan bisul yang mengendap bertahun-tahun. Lalu ia menulis di bukunya. Aku tidak membalas, aku hanya menunjukkan bahwa yang dulu kalian anggap remah, kini jadi meja yang menghidupi kalian. Tapi kalian lupa, tidak semua meja butuh tamu yang sama. Dan hari ini, aku memilih menutup pintu, bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai. Hujan turun rintik-rintik sejak fajar. Langit seperti ikut berkabung atas segala yang sudah rusak tapi tak bisa diperbaiki. Dina duduk di meja makan sendirian. Di atas meja, tak ada lagi 5 piring, tak ada sendok yang beradu, tak ada tawa. Palsu, hanya satu amplop putih yang tergeletak tenang, di samping secangkir teh yang sudah dingin. Amplop itu tak gemetar. Tapi tangan Dina, ya, meski hanya sebentar. Setelah surat itu ditandatangani, tangannya kembali stabil. Ada yang hilang, tapi lebih banyak yang kembali. Terutama harga dirinya. Hari itu, ia tidak membuka warung. Ia diam di rumah, menata baju-bajunya, mengepel lantai yang dulu diinjak orang-orang yang tak tahu terima kasih, lalu duduk lagi di ruang tengah. Sunyi sekali, tapi bukan kesepian. Ini semacam hening yang penuh makna, seperti setelah selesai membaca doa panjang di malam paling kelam. Alami hidup. Menjelang sore, suara motor berhenti di depan rumah. Dina tahu itu Raffi. Hatinya tidak berdebar, tidak gelisah, tidak berharap. Yang ada hanya perasaan datar, seperti seseorang yang sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang akan diajukan. Raffi berdiri di depan pintu, basah, matanya merah. Ia mengetuk pelan 3 kali. Dina membuka pintu, berdiri tegak, tak pakai senyum, tapi juga tak marah. "Hai," ucap Raffi. "Aku cuma mau ambil beberapa barang. Dan, kalau boleh bicara sebentar?" Dina mempersilakan masuk. Tapi tidak ke ruang tengah, hanya di ambang pintu. "Barangmu di dalam koper. Sudah aku lipat rapi. Di kamar depan." Raffi diam. Kepalanya menunduk. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku telat. Tapi aku nggak tahu kalau kehilangan kamu akan seberat ini." Dina menyerahkan amplop putih. Raffi menerimanya dengan tangan gemetar. "Apa ini?" "Surat cerai," jawab Dina lembut. "Dina, jangan. Aku tahu aku salah, tapi aku mau berubah. Aku mau memperbaiki semuanya." "Masalahnya," kata Dina, menatap matanya dalam, "aku sudah selesai memperbaiki diriku sendiri. Tapi kamu datang membawa barang-barang rusak yang kamu sendiri nggak tahu bagaimana cara memperbaikinya." Raffi menggigit bibir bawahnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku masih cinta kamu, Din." Dina tersenyum. Kali ini benar-benar tersenyum. Tapi bukan senyum cinta. Itu senyum kemenangan dari seorang perempuan yang telah melewati badai dan tidak karam. "Aku juga pernah cinta sama kamu, Raf. Tapi sekarang aku lebih cinta diriku sendiri." Ia menutup pintu perlahan. Tapi sebelum benar-benar tertutup, ia sempat berkata, "Rumah ini mungkin kecil, tapi sekarang cukup luas untuk satu orang yang tidak ingin lagi dipermainkan." Prakaka Raffi berdiri beberapa saat di depan pintu yang kini tak akan terbuka lagi untuknya. Ia menatap surat di tangannya, lalu menangis. Bukan karena ia kehilangan istri, tapi karena ia sadar, ia kehilangan satu-satunya perempuan yang pernah mencintainya tanpa syarat, dan kini meninggalkannya dengan alasan paling suci, harga diri.
Malamnya, Dina duduk di ruang tengah. Di atas meja, ia menaruh satu lilin kecil. Di sekelilingnya, suasana begitu tenang. Ia membuka buku catatannya dan menulis kalimat terakhir. Aku bukan perempuan paling sabar, tapi aku cukup sabar untuk bertahan sampai mereka sendiri yang merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Bukan karena aku ingin mereka menderita, tapi karena aku sudah terlalu lama sakit sendirian. Sekarang, biarlah mereka tahu, sunyi itu juga bisa menyayat. Ia meniup lilin pelan, gelap, tapi hatinya terang. Besok pagi, warung akan buka lagi. Tapi kali ini, bukan lagi untuk memberi makan orang-orang yang dulu mencibirnya. Warung itu akan menyambut orang-orang yang tahu menghargai rasa. Dan Dina, ia akan menyambut hidup baru, dengan langkah yang tenang, dan hati yang tak lagi ditumpangi siapapun, kecuali dirinya sendiri. 3 bulan berlalu sejak pintu itu kututup. Tidak ada suara ketukan lagi. Tidak ada sisa bau parfum asing di kerah baju. Tidak ada mata yang mengintip dari balik tirai dengan niat menghancurkan harga diriku dari dalam rumahku sendiri. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam berkokok, aku sudah bangun. Warung kecil di ujung gang kini punya nama baru. Dari dapur Dina. Pelanggan makin ramai. Anak-anak sekolah yang dulu hanya beli es teh, kini rutin sarapan di sini. Tukang ojek tak hanya mampir untuk makan, tapi juga menyapa dengan senyum hangat dan tanya ringan, "Bu Dina sehat, ya?" Aku selalu menjawab dengan satu anggukan dan kalimat sederhana, "Alhamdulillah, sehat dan bahagia." Karena sekarang, bahagia tidak lagi aku gantungkan pada orang lain. Tidak pada suami, tidak pada mertua, tidak pada siapa-siapa, tapi pada diriku sendiri. Pada cara aku memilih untuk tidak membalas dengan pisau, tapi dengan sendok. Bukan dengan api, tapi dengan rasa. Rasa sabar, rasa percaya, dan rasa bahwa aku layak untuk dihormati. Rumah kontrakan ini belum berubah bentuk, masih dengan tembok yang mengelupas, genteng bocor sedikit, dan meja makan yang tetap kecil. Tapi kini meja itu milikku sepenuhnya. Tak ada lagi suara yang mencaci, tak ada lagi tangan yang tak tahu diri menggapai piring sambil menyindir masakan. Di meja itu kini hanya ada aku, dan tamu-tamu yang tahu bagaimana menghargai sepotong tahu bacem dan secangkir teh manis. Kadang, saat senja datang dan cahaya jingga menyentuh dinding rumah, aku duduk di sana menatap pintu. Bukan menunggu, tapi mengingat bahwa aku pernah sangat jatuh. Tapi bukan siapa-siapa yang menolongku, aku sendiri yang menarik diriku ke atas. Dan kalau esok anak perempuanku kelak bertanya, "Bu, pernah nggak ibu dibenci oleh orang yang ibu sayang?" Aku akan jawab, "Pernah, tapi ibu selamat." Bukan karena mereka berhenti membenci, tapi karena ibu berhenti tinggal di dalam luka yang mereka tinggalkan. Aku tidak menyesal pernah mencintai Raffi, tidak menyesal pernah menyuapi ibu mertuaku, tidak menyesal pernah membuka pintu rumah ini untuk keluarga yang akhirnya menusuk dari dalam. Karena semua itu, pada akhirnya, mengajarkanku satu hal paling penting. Perempuan tidak butuh pahlawan. Perempuan hanya butuh keberanian untuk memilih siapa yang layak ia beri ruang di rumah dan di hatinya. Dan hari ini, rumah ini, hatiku ini, hanya milik Dina. Terima kasih sudah ikut menyelami luka dan pembalasan Dina yang membakar tanpa api, menyentuh tanpa jari, dan menang tanpa harus berteriak.